Toyota dimulai bukan dari pabrik mobil, tapi dari mesin tenun otomatis tahun 1933. Divisi otomotif didirikan dalam perusahaan tenun Toyota, Automatic Loom Works, oleh Kiichiro Toyoda, anak dari sang penemu Sakichi Toyoda. Tahun 1936, mereka merakit mobil pertama yaitu Toyota AA. Desainnya meniru Chrysler Airflow, tapi dari situlah lahir ambisi otomotif Jepang. Nama Toyota sengaja dipilih karena lebih cepat ditulis dalam aksara katakana dan punya 8 goresan kuas sangka keberuntungan di budaya Jepang. Tahun 1950, sempat nyaris bangkrut, tapi mereka bangkit dengan filosofi Kaizen perbaikan terus-menerus, dan lahirlah sistem produksi legendaris, yaitu Toyota Production System, yang jadi dasar just-in-time manufacturing di seluruh dunia. Di Indo, Toyota jadi budaya, Kijang, Innova, Avanza, sampai Fortuner jadi simbol mobil rakyat dan mobil pejabat. Dari benang sutra ke jalan raya, Toyota bukan sekadar pabrikan, ia adalah wajah mobil Jepang di mata dunia. Tahun 1946, Jepang habis perang. Soichiro Honda, seorang mekanik visioner, memungut mesin bekas dari radio militer dan menempelkannya ke sepeda. Itulah awal dari perusahaan motor yang nanti menaklukkan dunia. Baru pada 1963, Honda bikin mobil pertamanya. Honda T360, mobil mini pickup. Tapi gaungnya mulai terasa saat mereka bikin Civic tahun 1972. Kecil, hemat bahan bakar, dan sukses besar di Amerika yang lagi krisis minyak. Tapi Honda tidak puas hanya jadi murah dan irit. Mereka menciptakan mesin VTEC, teknologi katup variabel yang bikin mesin kecil bisa galak di RPM tinggi. Teknologi ini jadi ciri khas mobil Honda. Mereka juga jadi satu-satunya pabrikan Jepang yang punya tim F1 sendiri beberapa kali dan menyuplai mesin buat tim besar kayak McLaren dan Red Bull. Nissan mungkin terdengar modern, tapi akarnya tua banget. Berdiri tahun ke-1933 sebagai hasil merger antara dua perusahaan, Dat Motors dan Tobata Casting. Mobil pertamanya dinamai Datsun, singkatan dari nama 3 pendirinya, Den, Aoyama, dan Takeuchi. Awalnya Datsun bikin mobil kecil dan murah buat pasar lokal. Tapi begitu ekspor dimulai ke Amerika tahun 1958, mobil mereka jadi favorit karena murah, irit, dan tahan banting. Lalu tahun 1989, lahirlah Nissan Skyline GT-R R32. Julukannya Godzilla. Mobil ini begitu cepat dan canggih di masanya, bahkan dilarang masuk ke Amerika karena terlalu sulit dikalahkan. Di dunia balap, Nissan mendominasi Super GT, Le Mans, dan drifting. Banyak mobil Nissan yang jadi legenda di dunia JDM atau Japanese Domestic Market. Logo Mitsubishi punya 3 berlian. Tapi tahu nggak? Itu bukan cuma estetika. Itu lambang dari 2 keluarga bangsawan Jepang yang beraliansi di era samurai, Iwasaki, dan Tosa. Mitsubishi lahir tahun 1870, jauh sebelum ada mobil. Awalnya adalah perusahaan pelayaran. Tapi tahun 1917, mereka jadi pionir. Bikin mobil penumpang pertama buatan Jepang, Mitsubishi Model A. Sayangnya, gagal bersaing karena terlalu mahal. Tahun 1970, Mitsubishi Motors resmi berdiri sebagai divisi otomotif, mulai serius dengan mobil-mobil kecil dan mesin tangguh. Mereka dikenal dengan mobil pekerja keras seperti L300 dan kuda, semua jadi tulang punggung keluarga dan bisnis di Asia Tenggara. Tapi mahakaryanya muncul dalam bentuk Mitsubishi Lancer Evolution. Ini adalah mobil rally jalan raya dengan performa buas. Mitsubishi juga jago di balap rally, 4 gelar WRC, dan rekor juara Paris-Dakar Rally 12 kali. Mobil seperti Pajero dan Outlander lahir dari DNA balap ini. 3 brilian itu masih bersinar sebagai simbol warisan panjang dari laut samurai ke jalanan modern. Suzuki, dari mesin jahit ke jalanan. Suzuki nggak langsung bikin mobil. Awalnya, tahun 1909, Michio Suzuki mendirikan pabrik tenun di sebuah desa nelayan kecil bernama Hamamatsu. Baru tahun 1950, mereka banting setir, bukan ke mobil dulu, tapi ke motor. Dan motor pertamanya, Power Free, sukses besar karena murah dan efisien. Dari situ, Suzuki naik kelas. Tahun 1955, mereka merilis mobil pertama, Suzulite. Mobil mungil berpenggerak roda depan ini jadi pelopor Kaikar, mobil kecil khas Jepang yang pajaknya ringan. Di dunia motor, Suzuki juga jadi raksasa, punya GSX-R Series, Hayabusa, dan ikut balap MotoGP. Tapi kita fokus ke mobil dulu. Suzuki dikenal karena mobil kecil, murah, dan bandel. Di Indonesia, jelas familiar. Carry, Karimun, Baleno, R3, Jimny, semuanya jadi legenda jalanan. Meski nggak punya mobil mewah atau supercar, Suzuki punya tempat khusus di hati rakyat. Karena dia tahu cara bikin mobil sederhana, yang awet sampai pensiun. Daihatsu, raja mobil mini dari Osaka. Berdiri tahun 1907, awalnya bernama Hatsudoki Seizo Co.
Nama Daihatsu baru dipakai tahun ke-1951, itu gabungan dari Osaka dan Hatsudoki, artinya mesin dari Osaka. Di Indonesia, nama Daihatsu meledak lewat Hiat, Espas, dan tentu saja Xenia, bahkan Grand Max, jadi tulang punggung UMKM, warung keliling, dan ekspedisi. Mau angkut galon, makanan, sampai pindahan kosan, Daihatsu siap kerja rodi. Mereka mungkin kecil, tapi perannya gede banget di keseharian kita. Subaru bintang 6 dan mesin boxer. Subaru itu merek mobil yang kayak underdog, tapi kalau soal teknologi, mereka punya jurus rahasia. Subaru lahir tahun 1953 sebagai bagian dari Fuji Heavy Industries, perusahaan pembuat pesawat tempur Jepang di era Perang Dunia II. Nama Subaru diambil dari gugus bintang Pleiades, yang artinya bersatu. Makanya logonya 6 bintang, simbol dari 6 perusahaan kecil yang merger jadi satu. Kekuatan utama Subaru bukan di tampang, tapi di otak. Mereka jadi pionir dalam dua hal yang jarang dipakai massal. Pertama, mesin boxer. Bukan naik turun, tapi datar ke samping. Hasilnya, mobil lebih stabil, karena pusat gravitasi lebih rendah. Kedua, all-wheel drive out. Hampir semua mobil Subaru sudah AWD dari pabrik, bikin handling lebih grippy, dan aman di segala cuaca. Kombinasi ini bikin Subaru jago banget di medan berat dan rally. Makanya mobil seperti Subaru Impreza, WRX, dan Forester jadi andalan di balapan dan penggemar jalan rusak. Mazda. Mazda adalah merek Jepang yang sering gak dianggap, tapi diam-diam paling berani beda. Didirikan tahun 1920 di Hiroshima. Awalnya mereka bukan pembuat mobil, tapi perusahaan kork dan peralatan mesin. Baru pada tahun 1931, mereka bikin kendaraan roda 3 bernama Mazda Go. Nama Mazda sendiri diambil dari Ahura Mazda, dewa kebijaksanaan dalam budaya Persia kuno, sekaligus mirip dengan nama pendiri perusahaan, yaitu Jujiro Matsuda. Tapi yang bikin Mazda benar-benar beda adalah keberaniannya mempopulerkan mesin rotari, atau mesin Wankel. Mesin ini nggak naik turun seperti piston biasa, tapi berputar dalam gerakan oval. Mobil paling ikonik mereka adalah Mazda RX-7 dan RX-8. Kecil, ringan, dan jadi legenda dunia, drifting dan balap jalanan. Mazda dikenal punya desain elegan dan filosofi yang mereka sebut Jinba Itai, menyatunya mobil dan pengemudi, kayak samurai dan kudanya. Isuzu, raja diesel dari negeri Sakura. Isuzu berdiri tahun 1916 dan mulai bikin mobil sejak 1922, menjadikannya salah satu pabrikan tertua di Jepang. Nama Isuzu diambil dari Sungai Suci di dekat kuil Aisdan, artinya 50 lonceng. Fokus utama Isuzu, mesin diesel, dan kendaraan komersial. Tahun 1936, mereka memproduksi mesin diesel pertama buatan Jepang. Sejak itu, reputasinya nggak main-main. Mesin Isuzu terkenal irit, tahan lama, dan kuat. Cocok buat kerja berat. Di Indonesia, nama Isuzu melekat kuat lewat Panther, mobil diesel legendaris yang dijuluki Raja Jalanan, irit, dan cocok buat tanjakan. Slogan Panther bahkan jadi ikonik, yaitu Rajanya Diesel.